Kang, iPhone X Kang, ya. iPhone X kebetulan lagi kosong. Waduh, kosong. Iya, habis barangnya. Kemungkinan nanti malam datang barangnya. Malam? Iya. Mau beli ternyata produknya habis, saudara harus nunggu malam ya. Atau kita transaksi dulu aja, nanti kita ambil besok gitu ya. Bisa, ya nggak bisa keep nggak sampai. Nggak bisa ngekip gitu ya? Iya, nggak bisa ngasih DP gitu. Jadi langsung ke sini. Sangar ya, gue padahal mau keep loh. Nyimpen duit nih, nggak boleh kan. Jualan bisa selaris ini pak. Ini apa rahasianya? Ini apa rahasianya? Ya, lihat di samping yuk. Ini samping bisa kan ya? Boleh. Ya udah, saya aja samping dulu ya. Abangnya di sebelah. Siap. Makasih. Yuk, nun Kang, ya. Ya. Oke teman-teman, saya udah nemu nih mana yang bakal kita bungkus. Yang pertama itu adalah mereknya Lenovo. Ini lumayan ya, nanti bisa Anda pakai kalau Anda menang kan. Kita beli dua ya, ini Lenovo yang pertama. Kedua adalah Asus ya, kata Adil saudara-saudara ya. Kita cinta dengan merek yang nggak loyal gitu. Setelah namanya satu Asus, ini juga kita bungkus dua ya. Mari kita coba minta mereka bungkus. Monggo Kang, dibantu boleh. Apa sama perusahaannya sama yang samping, PS Store. TV Store, laptop. Berarti kalau PS Store kan dia mainannya di HP ya. Kalau ini Kalau ini TV. TV, laptop, MacBook ya, itulah ya. Terus rata-rata orang beli di sini tuh taunya dari mana? Instagram. Dari Instagram, online berarti. Nah kan, jadi teman-teman yang sekarang belum belajar online ya. Nih subscribe YouTube saya ya, banyak ilmunya di sini. Ya monggo ya, mau ikut workshopnya yang bayar mahal ada 7,7 juta. Mau dapetin tips-tips gratis juga banyak. Mau dapetin ebook saya nanti coba dibuka aja video-video ini, ada linknya. Ebook gratisnya banyak. Jadi pentingnya online bisa mendatangkan customer walaupun dia awalnya nggak tahu tuh. Ya. Jadi orang tuh di mana-mana kan nggak tahu, terus datang akhirnya ke sini untuk beli. Gitu. Itu powerfulnya online. Dan kalau bicara masalah online, pastinya bicara tentang digital marketing ya. Teman-teman perlu paham tentang yang namanya sumber traffic, tentang channel promosi, tentang channel distribusi gitu kan. Itu perlu paham banget ya. Bisnis kayak begini itu dulu saya masih awal-awal tahun 2013, mereka tuh belum pada aware masuk ke online. Jadi udah merasa ngapain online, mending offline aja, jualan juga offline aja rame gitu kan. Sombong gitu kan, nggak open mind. Akhirnya ya kewalahan pada saat pandemi. Nah, ini udah mulai jalan berapa lama teh ini teh? Berapa lama ini jalan TV Store? Kalau yang di Bandung baru berapa bulan sih? Oh 5 bulan? Oh baru banget ya? Baru 5 bulan dan semua berarti di direct traffic dari online? Yep. Ya, jadi orang yang datang sengaja lewat ke sini mungkin kalau ngelihat toko kayaknya jarang tuh ya. Pasti awal ada awareness dulu. Yang pertama itu sekali lagi optimasi digital marketing untuk datangin sumber traffic. Nah, dari mana yang sumber traffic yang paling ideal, paling cocok? Itu tergantung Anda kuasain yang mana. Apakah mau main di Instagram, atau main di Facebook, main di Google, di YouTube, dan macam-macam. Kalau ini TV Store apa? Instagram, Facebook, YouTube, Instagram. TikTok? Kalau PS Store semuanya mainnya Instagram. Semua Kita IG? nggak ada Facebook. Oh, Instagram semua ya? Karena Tapi apa? rata-rata akun fake. Akun fake. Banyak. Ya karena emang Facebook tuh segmen rada beda, ya, rada unik gitu. Ya monggo tuh, mau dicoba juga Instagram silakan. Instagram permainan di IG Story, IG Feeds, IG TV, permainan seperti itulah ya. Pinter-pinternya Anda mainin konten di Instagramnya. Itu yang pertama. Terus ini yang perlu saya sampaikan ke teman-teman adalah tentang titik distribusi ya. Karena saya sering analogikan kalau misalkan jualan itu makanan. Saya misalkan produknya adalah produk katakanlah cemilan. Kayak saya punya cemilan Sang Dewa ataupun Kiron Makarun. Saya lapar nih misalkan. Ya, sekarang lagi puasa ya. Lapar misalkan. Pas lapar,
Terus saya ngontak nih, misalkan saya pengen beli, ternyata titik distribusinya stoknya nggak ada. Ini kan jadi isu gitu. Nah sama kalau misalkan kita sekarang jualan offline, ya. Offline itu kadang hanya sekadar untuk titik distribusi saja. Makanya kita petakan menjadi dua nih, teman-teman harus dipahami. Ada yang namanya channel promosi, ada yang namanya channel distribusi. Channel promosi itu adalah apa aja, Kang? Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, WhatsApp, Google, SEO, Marketplace, dan lain. Itu channel promosi. Nah, ada yang namanya channel distribusi. Nah, channel distribusi itu salah satunya adalah off store, apapun store, itu outlet gitu ya. Atau bahasa lainnya kalau di makanan ya dine in, makan di tempat atau ngirim di mana misalkan. Itu yang sifatnya itu channel distribusi. Isunya kalau misalkan jualan produk yang sifatnya offline, pada saat dia datang, produknya kagak ada gitu kan. Atau kondisinya atau katakanlah pada saat dia mau beli di daerah mana, ingat online tadi Instagram nih. Misalkan katakanlah akunnya TV Store. Misalkan dia nyebar nih di Instagram. Saya mau nyari, saya orang Bandung. Tapi ternyata di Bandung nggak ada, misalkan kalau pas nggak ada. Kan jadi kecewa kan? Nah makanya penting buat si owner untuk memilih titik distribusi di setiap kota. Mungkin dalam se-Indonesia ada berapa titik untuk memudahkan calon customer setempat yang sifatnya itu geografikal itu ya, regionalis setempat, bisa dapat akses produknya. Apa halaman buat Anda? Kalau Anda bisnis, jangan cuma mikirin channel promosi doang. Pikirin juga channel distribusi. Anda pernah nonton video saya yang lain, bedah bisnis? Mana yang mana di sini? Nggak bisa digeser. Nah, ada yang buka, coba ke samping. Yang capai mana? Diem. Nah, ini nih, tonton yang ini nih. Nah, ini nih, nanti tonton teman-teman yang ini nih. Itu saya bahas di situ ya. Bagaimana saya di situ jelasin saya itu beli produknya bukan karena promosinya. Saya beli produk bukan karena semata-mata saya tahu itu dari Instagram atau dari Facebook atau dari manapun ya. Tapi saya tahunya dari distribusinya gitu. Dari memang pada saat saya habis nge-gym, habis jalan-jalan, apa, loh kok ada akhirnya beli. Nah makanya sekali lagi buat owner gitu ya, pikirkan channel promosi, pikirkan channel distribusi. Jangan cuma mikirin promosi doang. Kadang isu itu di distribusi bukan di promosi. Nah ini tontonlah nanti ya silakan. Atau misalkan sebaliknya distribusi udah bagus. Oh, si Indonesia ada cabangnya 30. Contoh salah satu bisnis saya gitu ya di di brand hijab. Kalau Anda tahu Elzata, Doki itu punya kita juga. Nah, itu kalau misalkan teman-teman cek, itu kan udah ada di mana-mana tuh. Nah, cuman kan memang kita pemain offline dulunya. Nah, akhirnya yang kita online kita belum optimasi. Dan akhirnya kita optimasi tahun ini agar penjualannya bisa meledak lewat online-nya. Sehingga offline-nya udah terbiasa di angka sekian miliar katakanlah, sekarang online-nya juga dapat omset juga gitu. Itu yang kedua. Bisa pelajari tentang pentingnya channel distribusi dan promosi gitu ya. Mantap. 9, 10. Aduh, ya Allah ya Rabbi. 4, 5, 8, 9, 10. Satu lagi yang mungkin perlu saya sampaikan ke teman-teman nih ya, buat pengusaha, pebisnis, ada dalam bisnis itu kadang semakin kita ngelakuin sesuatu atas kendali kita itu semakin gampang kontrolnya ya. Nah yang saya juga tahu ini TV Store ataupun Play Store ini jatuhnya kan cabang ya. Nah maka mudah buat owner untuk mengontrol segala hal yang memang terjadi di lapangan, di store-nya masing-masing ya. Beda kalau misalkan teman-teman menggunakan konsep kayak misalkan mitra ataupun franchise ataupun katakanlah keagenan gitu ya, distributor, agent, reseller. Kadang si keputusan di mereka tuh nggak bisa kita kendalikan. Contoh saya sampaikan di bisnis saya di kosmetik, di BR gitu ya. Pada saat kami pengen buka stokis ataupun katakanlah toko di setiap tempat di Indonesia gitu ya. Padahal kita udah nyampe di Indonesia kan. Itu ada isu karena dia kan mitra gitu. Maka tugasnya adalah gimana caranya mereka mampu buka store sendiri. Tapi lagi-lagi kan itu ke dalam kendali dia. Nah kalau Anda pengen semuanya itu di dalam kendali Anda, maka silakan untuk scalabilitasnya, scale up-nya gitu ya. Maka gunakan cabang sendiri. Apa kelemahannya? Kelemahannya sebenarnya sederhana, di budget gitu ya. Karena setup satu tempat mungkin Anda perlu budget keluar lumayan gede gitu ya. Kelebihannya kontrol ataupun kendali sepenuhnya ada dalam tangan Anda. Jadi buat kalian sekarang pengen scale up ya, gila-gilaan, monggo dijadikan cabang on store gitu ya sebagai salah satu alternatif supaya bisa dikendalikan oleh sendiri-sendiri ya. Itu enak banget sih kalau udah sendiri. Cuman memang kelemahannya tadi ya, kelemahannya adalah Anda harus punya setup budget kuat, kapital dari awal, dan persiapannya harus kuat juga gitu. Itu 3 hal yang bisa kita pelajari dari bedah bisnis TV Store ini ya. Bagaimana produknya, tempatnya walaupun sederhana kecil, tapi sebenarnya mereka nggak butuh traffic datang ke sini karena trafficnya datang dari online. Digital marketing Anda kuasai satu ya. Kedua,
tentang titik distribusinya ya. Sekarang ada di Bandung. Di mana aja teh ini teh? TV Store teh? Jadi stop Jakarta sama Bandung. Jakarta Bandung dua aja ya, dua ya. Kalau buat PS Store hampir seluruh Indonesia. Kalau apa? PS Store. Oh, Pestar udah ada di yang lain. Seluruh Indonesia hampir ada. Di Indonesia udah ada. Oh, luar biasa. Pertimbangannya apa? Basic follower. Nah, tergantung ininya di mana gitu ya. Nah, iya tuh kan. Pentingnya digital marketing punya data ya. Tadi ya distribusinya sesuaikan dengan data yang Anda miliki di nomor 1 tadi, yang nomor 2. Nomor 3 tadi posisinya tentang bagaimana Anda cabang sendiri supaya bisa dalam kendali sendiri gitu ya. Monggo apa pelajaran buat Anda, silakan catat dan ekspresikan di bisnis Anda sendiri. Saya sambil nunggu setup laptopnya. Sampai jumpa di video yang lain. Jangan lupa subscribe ya.